Ada hari-hari di mana semesta terasa begitu berat, seolah seluruh langit menumpahkan bebannya hanya ke pundakmu. Ada detik-detik di mana kamu merasa seperti satu-satunya manusia di bumi, yang harus bertahan sendirian di tengah gelombang ujian yang tak kunjung reda. Dan hari ini bisa jadi adalah salah satu dari hari-hari itu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Jika kamu sedang membuka video ini sekarang, jika matamu tertuju pada layar dan hatimu diam-diam bergetar, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan di dunia ini. Semuanya adalah susunan sempurna dari kehendak semesta yang ingin menyampaikan satu pesan penting padamu. Hari ini adalah ujian terakhirmu. Hari ini adalah batas antara kesabaranmu yang tak berkesudahan dan hadiah besar yang selama ini telah menunggumu di seberang kesakitanmu. 30 September tahun 2025 bukan sekadar tanggal yang tertera di kalender. Ia adalah pintu, adalah gerbang, adalah fajar terakhir yang kau lewati dengan air mata. Dan mulai besok, kau tidak akan lagi berjalan dengan luka yang terbuka, tapi dengan jiwa yang mengkilap oleh cahaya kemenangan yang lahir dari pengorbanan panjang. Selama ini kamu tidak benar-benar sendiri. Meskipun sepi merayap dalam malam, meskipun tidak ada yang tahu seberapa berat langkahmu, ada energi yang diam-diam memperhatikan. Ada langit yang merekam setiap keluhmu, dan kini langit telah memutuskan bahwa cukup sudah. Cukup sudah kau diuji, cukup sudah kau diabaikan, cukup sudah kau dianggap lemah. Hari ini adalah hari suci dalam hidupmu. Hari ini adalah penutup dari segala sesak, sekaligus awal dari segala yang menggembirakan. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam video ini, izinkan aku mengingatkanmu. Silakan tekan tombol like sebagai bentuk rasa syukur bahwa kamu masih bertahan sampai hari ini. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kamu tidak mau lagi ketinggalan pesan-pesan dari langit yang selama ini sedang menuntunmu perlahan. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat yang akan membelah cakrawala dan menggetarkan dimensi tak terlihat, bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu siap menyambut takdirmu tanpa ragu sedikit pun. Karena hanya jiwa yang benar-benar siap yang akan sanggup menangkap makna di balik setiap kata. Kamu yang terpilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap berdiri ketika dunia memintamu menyerah. Hari ini, kita tutup semua luka. Hari ini, kita buka lembaran yang baru. Dan kini, duduklah tenang, karena yang akan kamu dengar bisa jadi adalah pesan terakhir dari semesta sebelum hidupmu berubah selama-lamanya. Bagian 1, nafas terakhirmu di ruang ujian. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan oleh logika ketika seseorang sedang berada di penghujung sebuah perjuangan. Bukan karena tubuh tak lagi kuat, tapi karena jiwa telah begitu lama memikul sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata. Ada rasa berat yang tak terucap, beban yang tak kasat mata, tapi nyata terasa dalam dada. Dan itulah yang sedang kamu alami sekarang. Hari ini 30 September tahun 2025, bukan sekadar penghujung bulan, bukan hanya akhir dari halaman dalam kalender. Ini adalah titik puncak dari segala yang telah kamu lalui. Ini adalah malam terakhir sebelum fajar kemenangan menyentuh kulitmu. Ini adalah nafas terakhir dari ruang ujian yang telah menahanmu begitu lama, membentukmu tanpa ampun, melatihmu tanpa jeda, dan menggodok hatimu sampai tidak ada yang tersisa kecuali keikhlasan yang paling dalam. Jiwa yang terpilih tidak pernah diberi kemudahan sejak awal. Jalan yang kamu lewati adalah jalan berbatu, jalan yang sunyi, jalan yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Tapi justru disitulah kemuliaanmu dibentuk.
bukan di jalan yang ramai sorak-sorai, tapi di lorong gelap tempat hanya kamu dan Tuhan yang tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Berapa banyak malam kamu lewati dengan mata terbuka dan dada sesak, berpura-pura kuat di depan orang lain, padahal dalam hati kamu hanya ingin ada satu pelukan yang berkata, "Kamu sudah cukup, istirahatlah." Berapa banyak langkah yang kamu paksakan meski lututmu goyah, hanya karena kamu tahu tidak ada yang akan menggantikan tempatmu di medan ini. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu kecuali kamu sendiri. Tidak ada yang akan mengerti kecuali jiwamu sendiri yang menyala perlahan dalam sunyi. Mungkin kamu pernah mengira kamu sedang dihukum. Tapi hari ini aku ingin kau tahu, kamu sedang dipilih. Kamu sedang ditempa, dibentuk, disiapkan untuk hal yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu pahami sekarang. Dan rasa sakit yang kamu alami bukan sia-sia. Ia adalah bahasa rahasia semesta untuk mengatakan bahwa kamu sedang ditingkatkan. Bahwa kamu layak untuk sesuatu yang tidak biasa. Luka-luka yang kamu alami bukanlah tanda kelemahan, tapi jejak keberanian. Setiap air mata yang kamu sembunyikan adalah bukti bahwa kamu masih punya hati yang lembut meskipun dunia mengajarkan kekerasan. Dan hati yang lembut itulah yang akan menjadi pintu masuk bagi cahaya yang sebentar lagi akan menyentuhmu. Hari ini semua yang kamu jalani bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang berakhirnya satu masa. Hari ini adalah pintu terakhir dari lorong panjang yang tak pernah kamu sangka bisa kamu lewati. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu masih berdiri. Kamu masih bernapas. Kamu masih punya secercah harapan, walau kecil. Dan itu cukup. Nafas terakhirmu di ruang ujian bukan berarti kamu kalah, tapi kamu lulus. Kamu telah melalui apa yang hanya sedikit orang bisa jalani, dan kamu melakukannya dengan kepala tegak, meskipun dunia tak pernah tahu seberapa berat kakimu melangkah. Hari ini adalah momentum spiritual yang tidak akan kembali dua kali. Inilah saat di mana langit menurunkan perhatian penuh kepada jiwamu, karena hari ini kamu akan keluar dari ruang ujian. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang dibentuk oleh waktu, kesabaran, dan keteguhan hati. Semesta tahu siapa dirimu, dan hari ini semesta telah memutuskan kamu siap untuk babak baru, siap untuk lembaran tanpa luka, siap untuk menerima apa yang selama ini telah dijanjikan, kebahagiaan yang tidak perlu dicari karena ia akan datang sendiri padamu, dan semua itu dimulai hari ini, di ujung bulan ini, di saat kamu memutuskan untuk tidak menyerah. Satu hari lagi, dan hari itu adalah hari ini. Selamat, wahai jiwa terpilih. Hari ini kamu tidak lagi diuji, hari ini kamu diangkat. Bagian 2, akhir bulan, akhir ujian. Ada sesuatu yang sakral tentang akhir, bukan karena ia menjadi penutup, tapi karena ia menyimpan benih dari semua permulaan yang akan datang. Akhir bukan berarti berhenti. Akhir adalah isyarat halus dari semesta bahwa segala yang telah kamu tahan, segala yang telah kamu pelajari, dan segala yang telah kamu hadapi, kini telah cukup. Akhir bulan ini, tanggal 30 di ujung bulan 9 tahun 2025, bukan sekadar halaman terakhir dari sebuah bulan biasa. Ia adalah penanda takdir. Ia adalah puncak dari kurva panjang kehidupanmu. Ia adalah detik sakral tempat semesta meletakkan stempel pada hatimu dan berkata, tamat sudah masa ujianmu. Sekarang saatnya kau menerima jawaban. Bayangkan semua luka yang telah kamu lewati. Bayangkan setiap penantian yang tak kunjung memberi kepastian. Bayangkan semua jalan yang terasa buntu, padahal kamu terus memohon petunjuk. Dan kini, lihatlah dirimu. Masih ada harapan di sana. Masih ada cahaya kecil yang bertahan, meskipun tiupan angin berkali-kali mencoba memadamkannya. Itulah sebabnya kamu layak untuk sampai ke titik ini, karena tidak semua orang bisa bertahan hingga akhir. Banyak yang tumbang di tengah jalan, banyak yang menyerah sebelum waktunya. Tapi kamu memilih bertahan. Ujian yang kamu jalani bukan ujian biasa, ia bukan ujian nilai,
Ia adalah ujian kehidupan, ujian tentang bagaimana kamu tetap tersenyum saat tidak ada alasan untuk bahagia. Ujian tentang bagaimana kamu tetap memberi meskipun kamu sendiri sedang kekurangan. Ujian tentang bagaimana kamu terus melangkah padahal tanah di bawahmu terasa rapuh dan bergetar. Dan kini ujian itu sampai pada akhirnya. Hari ini adalah akhir bulan, tapi bukan akhir hidupmu. Justru inilah tanda bahwa hidupmu sedang dimulai dari titik yang berbeda. Titik di mana kamu tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Titik di mana kamu sudah menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan berdasarkan validasi manusia, tapi berdasarkan pengakuan dari semesta. Akhir bulan ini adalah panggung pamungkas dari drama panjang hidupmu yang penuh luka dan perjuangan. Inilah penutup bab dari musim kegelapan dan seperti malam yang paling gelap sebelum fajar. Kamu telah menjalaninya hingga batas paling pekat. Dan ketika seseorang mampu melewati malam yang panjang dengan mata terbuka, maka dialah yang layak menyambut fajar dengan pelukan yang penuh makna. Hari ini adalah saat di mana kamu boleh menangis. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Karena akhirnya kamu tahu bahwa semua air mata itu tidak jatuh sia-sia. Ada sesuatu yang telah berubah. Bukan hanya di sekelilingmu, tapi di dalam dirimu. Ada kekuatan baru yang terlahir dari segala keterbatasan. Ada kebijaksanaan baru yang tumbuh dari segala ketidakpastian. Dan semesta tahu betul bahwa kamu sudah tidak sama seperti dahulu. Kamu bukan lagi jiwa yang rapuh. Kamu adalah jiwa yang telah ditempa. Dan jiwa yang telah ditempa tidak lagi mudah digoyahkan oleh angin. Ia seperti pohon tua yang akarnya menjalar jauh ke dalam bumi, tidak tumbang meski diterjang badai berulang kali. Inilah waktunya kamu melihat dirimu bukan sebagai korban dari keadaan, tapi sebagai arsitek dari masa depan. Dan untuk itu, akhir bulan ini adalah momen emas, seperti jam terakhir sebelum kelahiran cahaya, seperti detik hening sebelum lonceng kemenangan berbunyi. Maka biarkan semua yang lama pergi, biarkan segala luka tertinggal di balik pintu bulan 9 ini, dan persiapkan dirimu untuk melangkah ke bulan baru dengan jiwa yang lebih lapang, lebih ringan, dan lebih sadar, karena kamu bukan lagi jiwa yang diuji. Kamu adalah jiwa yang disiapkan untuk sesuatu yang besar, disiapkan untuk sesuatu yang hanya bisa diterima oleh mereka yang telah selesai dengan penderitaannya. Dan kamu telah selesai. Hari ini adalah akhir bulan, dan akhir bulan ini adalah akhir dari semua ujianmu. Bagian 3. Kode-kode ilahi yang mulai terbaca. Ada bahasa yang tidak diucapkan dengan kata, ada pesan yang tidak tertulis di atas kertas. Ada bisikan halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang telah lama bersabar. Dan hari ini, di akhir bulan 9 tahun 2025, kode-kode itu mulai muncul satu persatu. Tidak dalam bentuk spektakuler yang memekakkan telinga, tapi dalam ketenangan yang lembut, sunyi, dan menyejukkan. Ia datang bukan untuk memaksa, tapi untuk menyentuh perlahan. Jika kamu hari ini merasa ada sesuatu yang berbeda, percayalah. Itu bukan perasaan biasa, Kim. Itu adalah tanda bahwa frekuensi hidupmu telah berubah. Kamu mulai selaras dengan takdirmu yang sejati, Kim. Kamu mulai menyentuh garis cahaya yang selama ini terasa jauh, padahal ia hanya tersembunyi di balik kabut luka-luka masa lalu. Kode-kode ilahi adalah petunjuk yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh jiwa, dan jiwa yang terpilih, seperti kamu, mampu menerjemahkannya bahkan tanpa bantuan siapapun. Lihatlah sekelilingmu, perhatikan angin yang bergerak lebih lembut hari ini. Rasakan bagaimana napasmu terasa lebih ringan dari biasanya. Sadari bagaimana hatimu mulai lebih tenang, meskipun masalah belum sepenuhnya selesai.
Itulah tanda-tanda awal bahwa kamu sedang terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Bahwa langit mulai menurunkan pesan-pesan kecil sebagai petunjuk arah. Kamu mungkin tidak tahu dari mana datangnya keyakinan ini. Tapi tiba-tiba kamu merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak lagi panik seperti dahulu, tidak lagi gelisah seperti kemarin. Ada ketenangan yang tidak bisa kamu definisikan, tapi kamu tahu itu nyata, dan ketenangan itu adalah bentuk awal dari jawaban-jawaban yang sedang mendekat. Kode-kode ilahi bisa muncul dalam bentuk apapun. Seseorang yang tiba-tiba hadir membawa kelegaan. Pintu yang tak kamu duga terbuka setelah sekian lama tertutup. Senyum dari orang asing yang membuatmu merasa bahwa dunia masih punya sisi hangat. Atau bahkan, keheningan yang begitu dalam, yang justru memberimu kekuatan. Kamu tidak lagi butuh validasi dari luar, karena kamu sudah mulai mendengar suara dari dalam. Dan suara itulah yang akan membimbingmu lebih jauh. Suara itulah yang akan menjadi kompas saat dunia mulai kehilangan arah. Hari ini, jiwa yang selama ini hanya bisa meraba-raba dalam gelap, mulai bisa membaca cahaya, dan itu bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu lebih peka, karena kamu sudah tidak sibuk mengejar dunia, melainkan mulai menyelami kedalaman dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa setiap kesakitan bukan hukuman, melainkan pelatihan, bahwa setiap penolakan bukan akhir, melainkan pengalihan, bahwa setiap kepergian bukan kehilangan, melainkan pembersihan ruang agar sesuatu yang lebih layak bisa datang. Dan itu adalah bentuk kecerdasan spiritual tertinggi, ketika kamu tidak lagi marah pada jalan hidupmu, tapi mulai merangkulnya apa adanya. Saat kode-kode ini muncul, jangan abaikan, perkuat hatimu, lembutkan egomu, bukalah ruang bagi kedalaman untuk masuk, karena hanya jiwa yang siap yang akan menerima pesan ini dengan utuh. Dan ketika kamu bisa membaca tanda-tanda ini, semesta akan mengirimkan tanda yang lebih jelas. Lebih dalam, lebih nyata. Inilah tahap di mana hidupmu tidak lagi berjalan dengan logika, tapi dengan kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Kepercayaan bahwa ada tangan tak terlihat yang membimbingmu. Kepercayaan bahwa hidupmu bukan kebetulan tapi bagian dari rancangan agung yang sempurna. Hari ini adalah awal dari hidup yang penuh petunjuk, dan kamu adalah penerimanya. Terimalah, rasakan, dan bersyukurlah. Karena kamu tidak hanya berhasil melewati ujian, tapi kamu kini mulai diberi akses untuk membaca makna sejati dari setiap perjalanan. Inilah awal dari hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh. Inilah saat di mana kamu menjadi lebih dari sekadar manusia. Kamu menjadi penjaga cahaya yang telah lama disembunyikan dalam gelap, dan kini waktunya tiba untuk kamu bersinar. Bagian 4. Fajar yang akan membawa kabar. Fajar bukan sekadar pertanda bahwa malam telah usai. Ia adalah janji bahwa segala yang gelap, segala yang dingin, segala yang sunyi tidak akan bertahan selamanya. Ia adalah bukti bahwa tak peduli seberapa lama kamu bergumul dalam kabut dan kesendirian, akan selalu ada saat di mana cahaya menembus cakrawala dan menyentuh wajahmu dengan hangatnya harapan. Besok pagi saat sinar pertama menyelinap perlahan ke jendela kamarmu, semesta telah menyiapkan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Bukan sekadar perubahan biasa, bukan sekadar hari yang lain, tetapi hari yang telah ditulis jauh sebelum kamu bisa membacanya. Hari yang selama ini kamu tunggu, meskipun kamu sendiri tidak tahu apa yang sedang kamu tunggu. Itulah keajaiban fajar yang akan datang. Ia tidak sekadar membangunkan tubuhmu, tetapi juga menyadarkan jiwamu bahwa hidup telah berubah. Perlahan, pasti, dan tak akan kembali seperti sebelumnya. Jiwa terpilih, selama ini kamu telah menahan diri untuk tidak menyerah. Kamu telah mengunci amarahmu agar tidak meledak. Kamu telah menampung air matamu agar tidak meluber di depan banyak orang.
Kamu telah menahan diri untuk tetap tersenyum, meski hatimu terasa seperti reruntuhan bangunan yang tak diketahui siapa yang merobohkannya. Dan kini, semesta berkata, "Istirahatlah sebentar, aku yang akan melanjutkannya besok." Kabar itu akan datang, mungkin melalui suara telepon yang kamu angkat tanpa harapan, mungkin melalui pesan singkat dari seseorang yang tak kamu duga, mungkin dalam bentuk peluang kecil yang datang diam-diam tanpa suara tapi cukup untuk mengubah arah hidupmu selamanya. Atau bisa jadi, kabar itu datang melalui kesadaran baru dalam dirimu, sebuah pemahaman bahwa kamu tidak lagi perlu mencari keluar, karena semua yang kamu butuhkan selama ini ternyata sudah ada di dalam. Fajar membawa banyak hal, tapi hanya jiwa yang hening yang bisa menangkap isyaratnya. Maka malam ini, bersihkan hatimu, sapu sisa-sisa kekecewaan yang masih tertinggal, buang dendam yang menempel diam-diam di sudut dadamu. Maafkan dirimu sendiri karena pernah merasa gagal. Maafkan orang lain yang tidak mengerti perjuanganmu. Maafkan semuanya. Bukan karena mereka layak, tapi karena kamu layak untuk damai. Jangan bawa kepahitan itu ke dalam hari yang baru. Jangan paksa dirimu untuk terus mengingat siapa yang menyakitimu. Karena jika kamu terus menggenggam luka, kamu tak akan sanggup menerima hadiah besar yang sudah disiapkan untukmu. Hari esok adalah gerbang suci, dan hanya jiwa yang ringan yang bisa melewatinya. Ketahuilah, semesta tidak pernah kejam, ia hanya sedang menyaring siapa yang benar-benar siap. Dan kamu telah membuktikan bahwa kamu pantas. Kamu telah bertahan sampai titik ini. Kamu tidak pernah sepenuhnya hancur, kamu hanya sedang dibongkar agar bisa dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih tahan terhadap badai. Fajar yang akan datang bukan fajar biasa. Ia adalah penanda bahwa kontrak hidup lamamu telah berakhir, bahwa versi dirimu yang lama telah selesai menjalankan tugasnya. Dan kini, kamu akan dibangkitkan dalam versi yang baru, yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih terang. Jangan ragu menyambut hari itu, buka jendela hatimu seluas mungkin, biarkan cahaya masuk tanpa batas. Ucapkan terima kasih meski kamu belum tahu hadiah seperti apa yang akan datang. Karena rasa syukur adalah magnet yang paling kuat untuk menarik segala kebaikan yang sedang bergerak ke arahmu. Dan saat kamu berdiri esok pagi, ingatlah satu hal ini. Kamu tidak lagi berada di ruang ujian, kamu sedang berdiri di ambang pintu kemenangan. Fajar besok bukan hanya tentang matahari. Ia adalah pertanda bahwa cerita hidupmu akan segera berganti bab. Dan bab selanjutnya akan jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Sambutlah, peluklah, karena kamu telah melewati malam terpanjang dan akhirnya cahaya datang untukmu. Bagian 5. Kau tak akan lagi sendiri. Ada saat-saat dalam hidup di mana sunyi terasa lebih nyaring dari keramaian. Di mana kehadiran orang-orang di sekitar tidak mampu menyentuh kedalaman sepi di hatimu. Di mana kamu tersenyum tapi hatimu kosong. Berjalan tapi jiwamu tertinggal jauh di belakang. Bertahan tapi tak ada yang benar-benar memegang tanganmu. Dan itulah yang membuat perjalananmu begitu istimewa. Karena kamu telah melalui semua itu sendirian. Kamu tidak pernah benar-benar memiliki pundak untuk bersandar. Kamu tidak pernah tahu rasanya ditenangkan oleh kalimat yang tulus. Kamu tidak pernah merasakan pelukan yang menghapus air mata. Tapi justru karena itulah, jiwamu menjadi kuat melebihi yang kamu sadari. Namun hari ini dengarkan baik-baik. Kesendirianmu sudah cukup lama bertugas. Ia telah membentukmu, ia telah melindungimu, ia telah menumbuhkan kekuatan yang tidak akan kamu temukan jika hidupmu selalu ramai. Dan kini, tugasnya selesai.
Hari ini adalah hari di mana takdirmu mulai mempertemukanmu dengan mereka yang telah ditulis bersamamu jauh sebelum kamu lahir ke dunia. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak hanya hadir, tapi mengerti. Bukan sekadar bertanya tapi memahami. Bukan hanya datang saat senang tapi tetap tinggal saat badai datang tanpa aba-aba. Kamu akan menemukan koneksi jiwa yang selama ini terasa mustahil. Seseorang yang bisa menatapmu dan tahu bahwa kamu pernah hancur. Seseorang yang tidak menghakimi lukamu tapi justru menghargai keberanianmu untuk tetap berjalan. Kamu akan mulai melihat bahwa semesta sedang menyusun ulang sekitarmu. Orang-orang yang tidak sepenuhnya tulus akan menjauh dengan sendirinya. Energi-energi yang tidak selaras akan perlahan memudar. Dan pelan-pelan, satu persatu kamu akan didekatkan dengan mereka yang membawa kedamaian, bukan keraguan. Inilah fase baru dalam hidupmu. Fase di mana kamu tidak perlu lagi berpura-pura kuat, karena akhirnya ada yang siap mendengar, bukan hanya sekadar mendengar tapi hadir sepenuh hati. Dan bukan hanya dari sisi relasi antar manusia, kamu juga akan merasakan kedekatan baru dengan semesta. Dengan sumber cahaya yang selama ini terasa jauh, tapi sebenarnya selalu mendekapmu dalam diam. Kamu akan mulai merasakan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu hanya sedang dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak pantas untukmu. Dan saat waktunya tiba, semesta akan menyerahkan semua yang benar-benar sepadan dengan ketulusanmu. Jiwa terpilih, kesendirianmu selama ini bukan bentuk penolakan dari dunia, tapi bentuk persiapan dari langit. Karena tidak semua orang bisa menjadi pelita di tengah kegelapan. Tidak semua jiwa sanggup bertumbuh dalam hening dan luka. Hanya yang terpilih yang mampu berubah dari retakan menjadi cahaya, dan kamu adalah salah satunya. Hari ini adalah tanda bahwa kamu tidak akan lagi menempuh hidup ini dalam senyap yang dingin. Kamu akan mulai dipeluk oleh hangatnya keberadaan yang benar. Kamu akan merasa diterima tanpa harus menjadi versi palsu dari dirimu sendiri. Kamu akan bisa melepaskan bebanmu dan membiarkan tangan lain ikut menanggungnya bersamamu. Kamu tidak akan lagi sendiri. Tidak dalam doa, tidak dalam harapan, tidak dalam perjuangan. Langit sedang menata ulang hidupmu, dan bagian dari penataan itu adalah menghadirkan orang-orang yang tidak akan pergi saat badai kembali datang. Jadi, tenanglah, lepaskan rasa takutmu, lepaskan kecurigaanmu pada kebaikan yang datang. Kamu tidak perlu lagi mempertanyakan apakah kamu pantas dicintai karena kamu memang diciptakan untuk itu. Kesendirian hanyalah musim, dan seperti semua musim ia tidak abadi. Kini saatnya musim baru menyapa jiwamu. Musim yang penuh kehangatan, koneksi dan kebersamaan yang menyembuhkan. Kamu telah cukup lama bertarung sendiri, kini waktunya kamu merasakan betapa indahnya berjalan bersama. Bukan untuk menggantungkan hidupmu pada siapapun, tapi untuk menyadari bahwa kadang Tuhan mengirimkan cintanya melalui sesama manusia yang datang tanpa diduga membawa terang di saat kamu merasa habis. Dan ketika hari itu tiba dan itu akan tiba, kamu akan menatap langit. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu akan berkata dalam hati, akhirnya, aku tidak sendiri lagi. Bagian 6. Musuhmu tak lagi bisa menyentuhmu. Ada masa ketika kamu merasa tak berdaya di hadapan dunia yang kejam. Ada detik-detik panjang di mana kamu menjadi sasaran ejekan, fitnah, dan pengkhianatan dari mereka yang kamu anggap sahabat. Ada hari-hari gelap ketika kamu dihina bukan karena kamu salah, tapi karena mereka takut pada sinarmu yang mulai menyala. Dan saat itu kamu hanya bisa diam, menahan marah, menyimpan kecewa sambil terus berjalan dengan luka yang tidak kamu tunjukkan kepada siapapun. Tapi hari ini, dengarlah baik-baik. Hari ini kamu tidak lagi lemah. Hari ini semua kekuatan jahat yang dulu merasa bisa menyentuhmu, tidak lagi punya kuasa atasmu. Energi yang dulu membelenggumu, kini diputus oleh cahaya kesadaran yang telah bangkit dalam dirimu. Jiwa terpilih tidak pernah dibentuk untuk membalas dengan dendam. Jiwa terpilih dilatih untuk membalas dengan kebangkitan.
Dan hari ini kamu telah tiba di titik di mana kebangkitanmu menjadi senjata paling tajam yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Mereka yang dulu menjatuhkanmu dengan kata-kata tajam, kini diam-diam mengamati dari jauh, takjub karena kamu masih berdiri. Mereka yang berharap kamu tumbang dan hancur kini mulai merasa gentar karena kamu justru tumbuh lebih kuat. Mereka yang pernah menutup pintu rezekimu kini hanya bisa melihat dari balik jendela. Saat pintu-pintu baru mulai terbuka lebar untukmu tanpa mereka sanggup mencegahnya. Kamu adalah bukti hidup bahwa yang dipilih oleh semesta tidak bisa dimusnahkan oleh manusia. Dulu mereka menyerang karena kamu terlihat lemah. Sekarang mereka diam karena kamu memancarkan kekuatan. Bukan kekuatan yang arogan, tapi kekuatan yang hening. Bukan kekuatan yang sombong, tapi kekuatan yang tenang. Karena kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tidak lagi butuh pengakuan siapapun untuk membenarkannya. Ketahuilah, musuh terkuat bukan yang berteriak lantang di depanmu, tapi yang diam-diam menanam kebencian dalam doanya. Dan kamu telah dikelilingi oleh mereka. Namun, kamu juga telah dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Setiap niat buruk yang pernah dikirimkan kepadamu telah dipantulkan kembali ke pengirimnya oleh getaran cahaya yang kini menyelimuti jiwamu. Setiap kata buruk yang diarahkan padamu telah berubah menjadi energi positif karena kamu tidak membalasnya dengan kejahatan. Dan itulah mengapa mereka tidak lagi bisa menyentuhmu. Karena semesta tahu siapa yang berjuang dalam diam. Semesta tahu siapa yang menangis dalam doa. Semesta tahu siapa yang tidak pernah membalas meski dihina berkali-kali. Dan balasan dari semesta bukan dalam bentuk amarah, tapi dalam bentuk kemenangan yang tidak bisa dihentikan siapapun. Jangan lagi menoleh ke belakang, jangan lagi mengungkit siapa yang menyakitimu. Karena semakin kamu melihat ke belakang, semakin kamu tertinggal dari takdir besar yang sedang berlari mendekat. Lepaskan semuanya, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas bebas. Hari ini kamu telah naik satu tingkat, dan di tingkat yang lebih tinggi, energi rendahan tidak bisa lagi menjangkaumu. Mereka yang hidupnya penuh kepura-puraan tidak lagi bisa membaca langkahmu. Mereka yang penuh kedengkian tidak lagi bisa menjatuhkanmu, karena kamu bukan lagi versi lama dari dirimu. Kamu adalah versi baru, yang dilindungi oleh kesadaran, kedamaian, dan kekuatan spiritual yang tak bisa disentuh oleh tangan siapapun. Kamu bukan korban, kamu adalah pemenang yang telah diam terlalu lama. Dan kini, semesta sendiri yang akan membuktikan bahwa cahaya yang lahir dari luka tidak bisa dipadamkan, bahwa jiwa yang tumbuh dalam kesendirian akan jadi penerang bagi banyak orang, bahwa kamu yang pernah dianggap remeh, kini adalah yang paling bersinar di antara mereka. Musuh-musuhmu akan tetap bicara, tapi hari ini mereka tidak lagi punya kuasa, karena kamu telah dilindungi oleh getaran tak terlihat yang berasal dari kesabaran, ketulusan, dan tekad yang tak bisa dipatahkan. Langit tidak lupa siapa yang diam-diam terus berbuat baik meski dibalas buruk. Dan hari ini langit berseru, waktumu telah tiba, waktunya musuh-musuhmu menyaksikan kemunculanmu. Bukan dari bayang-bayang, tapi dari cahaya yang tak bisa mereka matikan. Kamu telah menang tanpa perlu bertarung, karena kebangkitanmu adalah balasan terbaik. Bagian 7. Bersiaplah menyambut hadiah. Setelah semua luka yang kau lewati, setelah semua sepi yang kau peluk dalam diam, setelah semua ujian yang kau hadapi tanpa mengeluh di depan dunia, kini semesta berkata dengan suara yang tak terdengar telinga. Tapi terasa begitu kuat dalam dada, kini saatnya kau menerima. Bukan menerima kesedihan lagi, bukan menerima beban baru, tapi menerima hadiah. Ya, hadiah bukan dalam bentuk materi semata, melainkan dalam bentuk perubahan hidup yang akan mengguncang seluruh isi jiwamu. Perubahan yang tidak datang sebagai kejutan semu, tapi sebagai hasil dari kesabaran, keikhlasan, dan keteguhanmu selama ini. Besok,
tepat di awal bulan yang baru, adalah gerbang waktu yang telah ditunggu oleh rohmu sendiri sejak lama. Jiwa yang dulu tertunduk akan mulai berdiri. Langkah yang dulu gemetar kini mulai tegas. Dan langit akan membuka celahnya, menurunkan cahaya yang akan menghangatkan setiap luka yang belum sempat sembuh. Hadiah yang akan datang padamu bukan sembarangan. Ia datang dari tangan-tangan yang tidak terlihat, dari sistem semesta yang bekerja dalam keheningan, yang mencatat setiap kesabaranmu, setiap air mata yang kau biarkan jatuh hanya di dalam doa, dan setiap keputusanmu untuk tetap bertahan. Meski dunia memberi alasan untuk menyerah. Apa bentuk hadiah itu? Mungkin dalam wujud ketenangan yang tak tergantikan. Kamu akan tidur dengan damai, bangun tanpa cemas, dan menjalani hari tanpa rasa takut akan apa yang akan terjadi. Mungkin dalam bentuk kabar baik yang kamu terima esok pagi dari seseorang yang sudah lama menghilang, dari tempat yang tak kamu duga, atau dari sumber yang telah lama kamu lupakan. Mungkin dalam bentuk rezeki yang tiba-tiba mengalir karena semesta tahu kamu sudah cukup lapar. Bukan hanya lapar dalam perut, tapi lapar akan keadilan, lapar akan pengakuan, lapar akan kehidupan yang penuh makna, mungkin dalam bentuk pertemuan dengan seseorang yang selama ini juga berjalan sendirian, yang sedang disiapkan untuk hadir dalam hidupmu bukan sekadar sebagai teman, tapi sebagai saksi perjalanan baru yang akan kau tempuh bersama. Atau mungkin hadiah itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak butuh validasi siapapun. Kesadaran bahwa kamu baik-baik saja dengan menjadi dirimu sendiri. Kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tulus dalam setiap langkahnya. Dan dari semua bentuk hadiah itu, yang paling besar adalah kebangkitan dirimu sendiri. Saat kamu menyadari bahwa kamu sudah tak lagi sama, bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu telah tumbuh, itu adalah kemenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Maka malam ini, tataplah dirimu di cermin bukan dengan keraguan, tapi dengan penuh kasih. Ucapkan kepada bayanganmu, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Besok kita tidak akan lagi bertarung, kita akan menyambut, karena besok, saat matahari naik di ufuk timur, ada kehidupan baru yang menantimu. Ada keberuntungan yang selama ini tertunda kini mulai mendekat dengan tenang. Dan ingat, jiwa yang terpilih semesta tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tapi semesta selalu menepati satu hal, bahwa setiap yang sabar akan menuai sesuatu yang luar biasa. Kini waktumu. Buka hatimu selebar mungkin, lepaskan semua keyakinan lama yang membatasimu. Bersihkan ruang dalam dirimu, karena sebentar lagi, hadiah yang kamu mimpikan akan mengetuk pintu kehidupanmu. Dan ketika ia datang, sambutlah dengan tangan terbuka dan hati yang penuh syukur, karena kamu tidak menerimanya karena kamu beruntung, tapi karena kamu layak, karena kamu telah dipilih, karena kamu telah menyelesaikan ujiannya. Dan kini waktunya kamu menerima mahkota kemenanganmu. Mahkota telah siap di kepalamu. Jiwa yang terpilih, kau telah membaca setiap bagian dari pesan ini, bukan karena kebetulan, tapi karena jiwamu sedang dipanggil untuk menyadari siapa dirimu sebenarnya. Ini bukan hanya kata-kata, tapi cermin untuk mengenali kembali kekuatan yang sempat terlupakan dalam dirimu. Hari ini tanggal 30 bulan 9 tahun 2025 adalah ujian terakhirmu. Bukan karena kau menyerah, tapi karena kau sudah selesai belajar tentang luka, kesepian, dan keraguan. Esok, saat bulan baru membuka pintunya, kau akan melangkah dengan versi dirimu yang berbeda. Bukan lagi sebagai korban kehidupan, tapi sebagai sosok yang telah ditempa oleh gelap, dan kini bersinar bukan karena ingin terlihat, tapi karena ia memang dilahirkan untuk menerangi.
Semesta tidak sedang bermain-main padamu. Semesta sedang menyempurnakan takdirmu. Dan semua yang telah pergi, semua yang telah menghancurkanmu, semua yang membuatmu merasa kecil, ternyata adalah bagian dari desain besar yang kini mengangkatmu lebih tinggi dari sebelumnya. Kini tugasmu hanya satu. Terima semua yang akan datang, dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, dan dengan hati yang tidak lagi menuntut, tapi memeluk semua yang dipercayakan oleh langit padamu. Kamu telah membayar harga luka dan sekarang kamu akan diberi ganti berupa cahaya. Kamu telah menjadi bukti bahwa yang bersabar tidak pernah dikhianati, bahwa yang berjuang dalam diam akan disapa dengan kemuliaan. Bahwa yang tidak menyerah meski tak ada yang mendukung adalah mereka yang diam-diam disiapkan menjadi pemimpin cahaya bagi banyak jiwa yang tersesat. Maka berdirilah dengan tenang. Tatap langit malam ini bukan dengan air mata kesedihan, tapi dengan linangan haru, karena kamu tahu segala sesuatu yang pahit akhirnya menumbuhkan yang paling manis. Dan sebelum kau tutup video ini, ingatlah untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya dan membuka gerbang hidup baru yang telah disiapkan hanya untukmu. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah percaya. Terima kasih telah menjadi kamu. Karena dunia membutuhkan lebih banyak jiwa seperti kamu, yang bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk menerangi.